Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita masih bisa hadir dalam kegiatan ngaji filsafat pada seri bulan Agustus. Yang kedua, salawat salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Untuk mengawali ngaji pada kesempatan malam hari ini, monggo kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga taklim kita pada kesempatan malam hari ini dan ke depan senantiasa menurunkan ilmu Allah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, acara sepenuhnya dihaturkan kepada Pak Faiz. Sumangga. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masuk ke episode yang baru. Seperti janji saya minggu lalu, bulan ini kita akan masuk ke tema keindonesiaan. Mumpung bulan Agustus, kita awali dari Pak Cokro malam ini, minggu depan Tan Malaka. Kemudian kita tirakatan di minggu ketiga. Kemudian kita ulang Soekarno, cuma fokusnya tentang Indonesia. Dan minggu terakhir kita ngomong tandemnya Bapak Hatta. Oke, ini sudah ngaji sesi ke 100 sekian ya. Sudah panjang, ya, sudah lama. 1-2 orang sudah mulai kenal. Dan ya karena lamanya itu, bukan karena istimewanya. Ya, jadi harus siap mental. Nanti pasti ada yang mengapresiasi, pasti ada yang mengkritik. Bila perlu sebentar lagi nanti ada yang maki-maki. Biasa aja, enggak masalah. Yang penting jangan lupa niatnya. Apapun yang terjadi, kita ngaji hanya untuk cari ilmu. Atau kayak di filsafat kebahagiaan kemarin, tidak usah pakai alasan. Karena kita tahu bahwa ngaji itu baik, titik. Itu kalau di filsafat kebahagiaan, rasa bahagianya enduring. Enduring itu long lasting, tidak ada akhirnya. Tapi kalau pakai alasan, ketika alasannya hilang, ya ngajinya nggak jalan. Tidak membahagiakan lagi. Jadi tidak usah pakai alasan, pokoknya ngaji itu baik. Kalau di filsafat kebahagiaan kemarin itu kan level paling rendah alasan kebahagiaan itu enak dan tidak enak.
Kalau alasannya ngaji itu enak atau tidak enak, ya enaknya nggak tahan lama, bahagianya nggak tahan lama. Begitu keenakannya hilang, kita nggak bahagia lagi. Kalau enaknya gara-gara kopi yang nyeduh siapa, begitu yang nyeduh itu nggak nyeduh lagi, ganti orang, sudah nggak enak. Ngaji juga begitu. Mungkin kapan-kapan saya berhalangan ada penggantinya, jadinya nggak enak lagi karena kalian tergantung enak dan tidak enak. Itu level paling bawah. Pacaran juga begitu. Kalau enak dan tidak enak itu mesti sebentar. Apalagi suami istri. Kalau dasarnya hanya enak dan tidak akan tahan lama. Ada naik kelas sedikit, achievement. Achievement itu pencapaian. Kamu punya target. Pak, saya targetnya menguasai filsafat Islam. Itu target namanya. Ini lebih lama dibandingkan enak dan tidak enak tadi bahagianya. Cuma ya tetap tidak panjang, karena begitu targetnya tercapai, selesai sudah. Bahagianya hilang, ganti dengan target baru, keinginan baru. Karena manusia itu kan tidak ada habisnya. Begitu juara champion, tidak ada 1 bulan sudah mikir season yang akan datang. Senengnya tadi sudah hilang, padahal itu pencapaian, tapi ya sudah selesai. Lulus cum laude itu enaknya sampai wisuda. Setelah wisuda mau ngapain ya? Ganti cerita, sudah hilang, achievement. Jadi bahagianya lebih panjang daripada enak dan tidak enak, tapi juga terbatas. Di atas itu contribution itu manfaatnya. Ngaji ini ternyata bermanfaat bagi orang lain atau bagi banyak orang. Itu lebih panjang rasa bahagianya dibandingkan sekedar achievement. Tapi juga ada batasnya. Kontribusi kan juga ada batasnya. Yang paling tinggi itu yang tadi, kalau bahasa filsafat kebahagiaan kemarin, ultimate good. Kebaikan yang puncak. Jadi kalau pingin bahagianya ngaji itu lama, tidak usah nyari alasan. Jadi sudah, kenapa kok kamu ikut-ikutan ngaji tiap malam Kamis? Ya karena menurutku ngaji itu baik, titik. Selesai sudah, kamu ndak ada anunya, sudah ndak ada yang bisa bikin kamu koma atau tidak, ya pokoknya baik, tak jalanin aja. Nah itu lebih enduring, lebih tahan lama. Kalau dalam agama itu namanya ikhlas, ndak pamrih apa-apa kok. Kenapa kamu puasa? Bukan karena puasa itu sehat, bukan karena puasa itu bikin kita semakin jernih pun ndak. Ya karena puasa itu baik. Yang nyuruh Allah yang maha baik, pasti ya baik. Selesai. Tidak panjang lebar, tapi lebih tahan lama. Oke. Nah, itu untuk menyikapi ngaji ya. Mungkin ada yang tanya 1-2 orang, kenapa kok diadakan ngaji filsafat? Jawabannya simpel. Karena menurut saya ngaji itu baik. Selesai. Gak ada kan orang yang berani bilang ngaji itu jelek, ngaji itu baik, dan ilmu itu pasti penting. Tidak ada yang orang berani bilang ilmu itu tidak penting. Oke, tapi filsafat kan bikin sesat. Ah itu tergantung. Ya kan? Agama juga bisa loh menyesatkan orang. Bikin orang jadi jahat. Nah, jawabannya tetap tergantung. Filsafat juga begitu. Filsafat bisa melahirkan orang ateis yang benci agama, anti Tuhan, tapi banyak juga melahirkan orang-orang religius yang sangat jatuh cinta pada Tuhan dan agama. Jawabannya tergantung, panjang. Kalau ingin tahu jelasnya, ya ngajilah filsafat. Kan gitu. Jadi jawabannya simpel-simpel, biar nggak ada debat. Karena debat itu biasanya mentalitas kita ketika ada debat, solusinya tidak ketemu, hasil akhirnya ya cuma menegaskan bahwa kita berbeda. Cuma itu aja. Syukur-syukur nggak jadi musuh, biasanya malah jadi musuh. Oke, bismillah. Bulan ini kita ketemu sama orang-orang yang mencintai Indonesia. Sejak awal, bahkan sebelum Indonesia lahir. Jadi orang-orang yang cinta itu kan orang-orang yang berani berkorban, mau berkorban untuk Indonesia. Meskipun Indonesianya belum wujud, masih sedang digodok.
Itu kan luar biasa. Belum ada wujudnya sudah dicintai sedemikian rupa. Jarang orang bisa begitu. Nyari alasannya, kalau tadi pakai alasan itu lebih susah dibandingkan hari ini. Kamu hari ini mencintai Indonesia kan lebih simpel, karena barangnya ada, wujudnya ada. Kalau dulu itu masih belum ada, orang masih meraba-raba harusnya seperti apa. Itu jatuh cinta, kayak kamu jatuh cinta sama lawan jenis padahal kamu tidak pernah ketemu. Hanya diceritai saja, hanya kira-kira saja, itu sudah jatuh cinta. Itu kan beda rasanya dengan orangnya ada, tiap hari kamu ketemu. Orang-orang kayak Pak Cokro ini, saya sebutnya Pak Cokro karena beliau gayanya egaliter. Meskipun bangsawan, harusnya lengkapnya beliau itu R, Raden, karena masih keturunannya bupati. Cuma dia tidak mau pakai gelarnya. Lahirnya dari Madiun. Ada yang bilang dari Ponorogo, dia masih cucunya Bupati Madiun. Cokro Aminoto, Haji, hanya ditulis. Haji itu kan gelar yang lebih egaliter daripada Raden. Kalau ditulis Raden itu kan kesannya, kalau zaman itu kelompok priayi bangsawan yang tidak boleh sembarangan. Jadi bangsawan, intelektual, orang pinter, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cuma dia lebih suka R-nya dibuang. Dan mengidentifikasi diri sebagai rakyat. Makanya tidak mau pakai, kalau di foto-fotonya kan cuma pakai belangkon, pakai sarung, kayak itu modelnya sarung. Cuma kalau orang kayak Cokro Aminoto itu pakai sarung, itu menurut saya bukan merakyat dalam arti dia menurunkan derajatnya di level rakyat, tapi justru sarungnya yang naik kelas. Coba kamu lihat ketika Jokowi pakai sarung, itu kan kamu memahaminya bukan wah sarung Jokowi sekarang kayak rakyat, tapi kan enggak. Justru sarungnya sekarang kayak presiden. Jadi sarungnya yang naik, bukan Jokowinya yang turun. Nah itu menurut saya kasusnya dengan Cokro juga begitu. Ketika sarung dipakai Cokro, dia jadi identitas seorang intelek, identitas orang pinter, orang zaman itu. Nah itu Cokro Aminoto. Bagi saya Cokro ini guru bangsa yang sejati. Semua ideologi yang bertarung di Indonesia sampai hari ini, itu bibitnya yang menanam pertama Pak Cokro ini. Dia gurunya Soekarno, ya kan? Muso, Kartosuwiryo, Semaun. Bahkan di beberapa sumber banyak sekali yang berguru ke beliau, termasuk Buya Hamka, Tan Malaka, dan kawan-kawan. Dan dahsyatnya Pak Cokro ini orangnya inspiring. Jadi guru yang paling sukses itu kan yang menginspirasi murid-muridnya. Dan ya karena manusia itu beda-beda, yang dibangkitkan beda-beda di antara murid-muridnya. Ada yang terpesona bagian waktu Pak Cokro ngomong apa, ada yang terpesona waktu Pak Cokro ngomong apa, ada yang terpesona waktu Pak Cokro ngomong apa, sehingga hasilnya macam-macam. Ya mungkin kayak ngaji filsafat ini, ada yang suka tema Jawa-Jawa, kelenik-kelenik, ada yang suka tema filsafat barat, ada yang suka tema tasawuf sufi, ada yang macam-macam. Dan ya biasa, dari banyak kepala muncul banyak gagasan, banyak ide, banyak inspirasi. Tapi tetap gurunya Pak Cokro Aminoto. Jadi bagi saya dialah the real guru bangsa yang sejati, guru bangsa yang real. Dari beliau nanti lahir ideologi macam-macam, mulai ada komunisme, Islamisme, termasuk nasionalisme. Pertarungan tiga ini kan sampai hari ini masih langgeng dengan bentuknya yang berubah-ubah dan bertransformasi macam-macam. Sosialisme, nasionalisme, dan Islamisme.
Ada banyak gelar bagi Pak Cokro itu saya lihat ada 3 yang paling populer. Yang pertama dia di SI, nanti kan dia jadi ketuanya Sarekat Islam. Yang awalnya namanya Sarekat Dagang Islam yang didirikan Kiai Samanhudi. Dan nanti Pak Cokro melanjutkan D-nya dihapus. Karena bagi Pak Cokro Aminoto D ini tidak luwes. Ketika ada SDI rasanya kok urusannya cuma bisnis sama dagang. Tidak bisa masuk kemana-mana. Padahal visinya luas. Maka dipakailah SI. Tidak pakai D lagi Sarekat Islam. Dan nanti tahun 1912. Dari situ berdiri organisasi kebangkitan Islam Indonesia pertama. Namanya Sarekat Islam. Jadi ada beberapa pihak yang mengkomplain Budi Utomo sebagai organisasi pertama. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra maunya ya bukan Budi Utomo, ya SI ini gelombang kebangkitan awal. Ya sudah, menurut saya tidak usah debat lah. Dua-duanya juga tidak masalah. Wong dua-duanya sama-sama penting, ada kontribusinya. Siapa yang lebih awal, menurut saya itu diskusi belakangan saja kalau Indonesia sudah beres. Ya, kan kita banyak mendiskusikan hal-hal yang ngapain sih didiskusikan, sama-sama penting. Kayak kemarin dulu waktu perempuan diskusi, Kartini itu harusnya nggak sebesar itu mitosnya, harusnya banyak perempuan lain. Iyalah diangkat aja semua kalau memang ada kesempatan. Semua perempuan penting, pejuang-pejuang perempuan tidak ada yang tidak penting. Jadi bukan Kartini dikecilkan, yang lain dibesarkan, tapi kalau memang bisa, besarkan aja semua. Wong semuanya penting. Ngapain mendiskusikan mana dulu, mana yang lebih besar. Semuanya penting, punya peran. Itu yang kita sering-sering energi kita habis di situ. Oke, di SI kalau saking besarnya pengaruh Pak Cokro ini, beliau dapat gelar khusus yang utama. Itu kalau orang pidato kan biasanya yang saya cintai Bapak siapa, Pak Kiai ABCD yang saya muliakan. Nah, khusus untuk Pak Cokro ini gelarnya yang utama. Yang utama Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi gelarnya yang utama. Oke, ya enggak tahu kalau ada yang mau pakai gelar boleh lah. Kalau saya mungkin yang terbelakang. Yang terbelakang. Ya. Oke, jadi kalau orang Belanda menyebutnya Raja Hindia tanpa mahkota atau Raja Jawa masa depan. Saking besarnya pengaruhnya. Bahkan nanti beberapa kalangan keraton, kalangan Jawa menganggap Pak Cokro inilah Ratu Adil. Di Jawa Ratu Adil itu namanya adalah Heru Cokro. Kebetulan namanya pas, sama-sama Cokro. Jadi ini Ratu Adil yang sejati. Meskipun Pak Cokro sendiri bilang enggak, Ratu Adil itu bukan sosok manusia. Tapi Ratu Adil itu ideologi yang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan. Jangan dicari orangnya. Jadi carilah konsepnya. Konsep-konsep yang membebaskan Indonesia, itulah sang pembebas sejati Ratu Adil. Orangnya bisa 1, 2, 3, 4, 5 mungkin banyak. Semuanya mensukseskan konsep Ratu Adil ini. Itu versinya Pak Cokro. Jadi dia tidak suka disebut Ratu Adil. Ya meskipun karena kebesarannya, pengaruhnya, orang saking kagumnya lihat Pak Cokro, kumisnya aja kan melintang bikin orang keder kalau lihat. Suaranya mantep. Itu yang diidolakan oleh Soekarno sama Pak Cokro. Kalau sedang orasi itu orang melongo semua, dan itu yang diteladani oleh Soekarno. Jadi Soekarno yang orasinya mantep itu kiblatnya adalah Cokro Aminoto ini. Suaranya bariton, berat dan keras. Jangan dibayangkan kayak di film
Cokro itu masih kurang ampuh. Ya, terlalu ganteng menurut saya. Iya, kamu jadi gagal fokus. Jadi yang dilihat dramatisasi dan pemainnya cakep-cakep. Terlalu bersih filmnya, terlalu mulus. Harusnya ya agak kotor-kotor dikit lah, wong zaman perjuangan kok. Iya, zaman itu belum ada laundry, jadi bajunya nggak harus mulus-mulus, bersih-bersih, setrikaan semua. Menurut saya ndaknya. Ya wis agak kumuh-kumuh, kumel dikit, mungkin 3 hari rapat jadi masih ada bau, agak kumel ndak masalah. Wong zaman perjuangan, tapi filmnya kan mulus-mulus, cakep-cakep, bersih-bersih. Oke, Belandanya dialeknya Indonesia. Kebalik kalau yang harusnya kan kalau film barat itu yang main Indonesia biasanya kan di 17-an itu Indonesianya pakai dialek Belanda. Cuma kata-katanya Indonesia. Kayak filmnya si Pitung itu kan. Dasar kamu itu Indonesia cuma pakai dialek Belanda maunya. Pak Cokro termasuk orang yang tidak suka istilah Hindia Belanda. Ya istilah Indonesia memang belum lahir. Beliau sukanya istilah India Timur untuk Indonesia. Jadi karena memang sebelum pecah itu kan Jazirah Indonesia itu kan saya tidak tahu, mungkin ada satu masa ketika pulau-pulau Indonesia itu kayak pulau yang pecah terserak itu dihitungnya sama kayak satu kepulauan dengan Hindia. Jadi makanya disebutnya Hindia Belanda, teritorinya. Nah itu makanya istilahnya karena dijajah Belanda terus disebut Hindia yang dijajah Belanda, Hindia Belanda. Tapi Pak Cokro lebih suka pakai istilah Hindia Timur. Oke, nanti kita lihat ya sosoknya Raja Jawa masa depan. Meskipun beliau umurnya tidak panjang, sekitar 52 atau 54. Lahirnya 1882, meninggal 1934. Jadi ya sekitar 50-an sekian. Tapi pengaruhnya luar biasa. Tidak sempat menikmati Indonesia merdeka. Tapi beliaulah yang menanamkan bibit-bibit ideologi yang sekarang berkembang sampai kemudian lahir Pancasila. Menurut saya bibitnya antara lain yang menyemaikan adalah Pak Cokro ini. Oke, malam ini kita lihat overview aja beberapa gagasan-gagasannya. Bagi banyak orang mendahului zamannya. Kita kan sering kalau mengkaji tokoh ini, wah tokoh ini mendahului zamannya. Kalau menurut saya mungkin tidak tepat persis mendahului zaman, hanya saja memang isu yang diangkat itu isunya universal. Problem yang di era manapun ada. Sehingga solusinya itu rasanya cocok terus. Jadi bukan mendahului zamannya, zaman itu juga ada problem semacam itu. Keberbrokan moral, penindasan, gitu kan tema-tema universal. Sejak zaman Fir'aun juga sudah ada semacam itu. Jadi bukan tokohnya yang mendahului zamannya, tapi memang temanya universal. Kapanpun dan dimanapun orang butuh dengan isu itu. Karena memang di setiap ruang, setiap waktu ada isu ini. Itu kalau filsafat kan masuk yang model perennialisme itu. Oke, nah Pak Cokro juga begitu. Nanti ada beberapa gagasannya yang rasanya kalau kita bawa hari ini itu pas sekali. Ya memang isunya universal. Atau jangan-jangan kita ini tidak berkembang sejak dulu. Bulet aja di situ gegerannya. Ya kan? Gegeran antara kelompok nasionalis, Islamis, atau kelompok sekuler, antara kelompok, selalu begitu, bulet-bulet di situ. Sosialis yang kadang jadi ekstrim jadi komunis, atau ndak ekstrim jadi sosialis yang bau demokrat, nanti ada sama semua. Yang sini demokrat yang pakai prinsip nasionalis, yang sini nasionalis pakai prinsip demokrat. Jadi sini namanya Nasdem, yang sini Partai Demokrat. Isinya padha wae. Buletnya di situ. Ya. Oke. Nanti kita lihat ya apa yang ditawarkan Pak Cokro beberapa
Kalau ada yang mau ngangkat di tesis apa disertasi apa skripsi, menurut saya menarik beberapa. Oke. Ini spiritnya, ini disampaikan di kongresnya SI di Bandung yang pertama. Jadi semangat awalnya Pak Cokro ya jelas, karena Indonesia zaman itu dijajah, pinginnya Indonesia bebas dari penjajahan. Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang disebabkan hanya karena susu. Jadi orang berebut sapi karena hanya ngincer susunya. Kamu nggak boleh ya kalau hanya ngincer susu. Ya harus utuh. Semuanya berharga, nggak boleh kalau hanya susunya. Maksudnya apa? Hanya ngincer sumber dayanya. Peduli amat sama sapinya. Yang penting saya dapat susunya. Ini masalah. Banyak loh yang mental kita hari ini itu. Mau Indonesia kayak gimana sih peduli amat. Mau negara kita tawuran kah, rusak kah, monggo. Yang penting aku enak. Itu hanya mikir susunya. Tidak mau diajak susah untuk ngurusi negara, ngurusi bangsa. Yang penting aku enak, kelompokku nyaman, dan kita semua sejahtera. Itu berarti apa? Melihat Indonesia kayak sapi perahan yang hanya diincer susunya. Ya. Oke, saya tidak tahu kopimu itu pas apa enggak susunya. Oke, terus tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai satu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat ini tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya adalah penduduk pribumi, tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri. Jadi keliru kan gitu. Kalau kita anggap negeri ini tempat kita nyari keuntungan, kemudian rakyat itu kita jadikan objeknya. Objek itu berarti kita memutuskan banyak hal tentang mereka, tapi mereka tidak pernah kita ajak rundingan, kita ajak dialog, kita anggap mereka mau saja. Padahal kita memutuskan sesuatu untuk kepentingan grup kita, kelompok kita. Itu semangatnya. Kalau dulu ya yang dilawan Belanda. Jadi kalau pingin aman ini ditafsirkan melawan Belanda loh ya, bukan melawan siapa-siapa. Meskipun saya bilang tadi pikirannya tetap relevan. Dipakai kapanpun dan dimanapun. Kalau memang situasinya pas. Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita. Ini contohnya banyak. Banyak aturan, banyak undang-undang yang dibikin itu untuk ngatur kita. Tapi kita tidak tahu menau, tidak pernah diajak rundingan, nggak pernah diajak ngobrol. Dulu ya zaman Belanda, kalau zaman sekarang mungkin enggak. Ini kan ceritanya dulu, ini kegelisahannya Pak Cokro. Ada ratusan aturan, mungkin ribuan aturan yang dibikin tanpa melibatkan orang yang diatur. Itu sudah saatnya diakhiri katanya Pak Cokro. Sudah selesai, sudah terlalu lama kita dijajah. Harusnya kita bebas. Nah, ini sekitar 70-an tahun yang lalu mungkin ya ngomongnya Pak Cokro. Tapi di titik tertentu rasanya kok ya masih relevan. Rasanya saja. Aslinya gimana ya kamu cari sendiri. Tapi kita butuh orang yang punya semangat ini. Gitu. Semangat itu tidak sekedar pemahaman, tapi juga kesadaran.
Nah, kita kalau memang ada problem ini, sudah saatnya kita melakukan transformasi. Kita berjuang sesuai ruang, waktu, kapasitas, konteks hidup kita masing-masing.